CDI MTHI. Jadi pertanyaan yang pertama adalah jelaskan tentang Qasasul Quran dan berikan contohnya. Al-Qasas adalah bentuk masdar dari qasas yang khusus qaskan. Ilmu qasas Quran ialah ilmu yang membahas kisah-kisah tiga umat dan nabi terdahulu serta peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di dalam Al-Quran. Kata Al-Qasas sendiri seperti firman Allah pada surat Al-Imran ayat 62. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qasasul haq wa ma min ilahin illallah wa inna Allaha lahul azizul hakim. Artinya, sungguh ini adalah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah dan sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Contoh kisah dalam Al-Quran. Al-Bukhari berpendapat bahwa kisah-kisah Al-Quran ada tiga macam. Yang pertama adalah Al-Kisah Al-Waqi'ah, yang kedua Al-Kisah Tafsiriyah, yang ketiga Al-Kisah Al-Tarikhiyah. Yang kedua, jelaskan tentang aksara Quran dan berikan contohnya. Menurut bahasa, kosong adalah bentuk jamak dari kosong yang artinya sumpah. Sedangkan menurut istilah, kosong diberikan definisi sebagai berikut. Sumpah ialah mengingatkan jiwa untuk tidak melakukannya sesuatu perbuatan atau untuk mengerjakannya yang diperkuat dengan sesuatu yang diagungkan bagi orang yang bersumpah, baik secara nyata ataupun secara keyakinan. Dilihat dari segi fikihnya, kosong Al-Quran ada dua macam sebagai berikut. Yang pertama kosong dhamir, yang kedua kosong mudhaf. Yang ketiga, jelaskan tentang nidhul Quran dan berikan contohnya. Kata mudhilat diambil dari kata al-jaza yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Ini sejalan dengan Surat Al-Maidah ayat 31. Surat tersebut menegaskan kelemahan qabil dari kemampuan seekor burung gagak. Jika kemujizatan telah terbukti, maka jelaslah kemampuan mukjiz sesuatu yang melemahkan. Contoh-contoh kemujizatan Al-Quran sebagai berikut. 1. Terpelihara keasliannya sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 9. Yang kedua, dihafalkan banyak manusia. Yang keempat, jelaskan tentang fawatihus ular dan berikan contohnya. Istilah fawatih adalah jamak dari kata fatih yang secara lugawi bermakna pembukaan. Sedangkan ular adalah jamak dari kata surah, sebutan dari sekumpulan ayat-ayat Al-Quran yang diberi nama tertentu. Jadi Al-Fatih surah berarti pembukaan surah karena posisinya berada di awal-awal surah dalam Al-Quran. Jadi pembukaan surah ini dapat dikategorikan kepada beberapa bentuk. Yang pertama, bentuk yang terdiri dari satu huruf. Contohnya surah Shad, Qaf, wa Al-Qalam. Surah pertama dibuka dengan Shad, surah kedua dibuka dengan Qaf, dan surah ketiga dibuka dengan Nun. Bentuk yang terdiri dari dua huruf khusus pada surat Al-Syura, pembukaannya bergabung antara Hamim dan Ain sin Qaf. Tiga surat tadi adalah surat Taha, Tosin, dan Yasin. Ketiga, pembukaan surat yang terdiri dari tiga huruf terdapat dalam 13 surat. 6 diantaranya adalah huruf alif, lam, mim, yaitu surat Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum, Al-Luqman, dan Al-Sajdah. 5 huruf sesudahnya yaitu alif, lam, yaitu surah Yusuf, Ibrahim, dan Al-Hijr. 2 susunan huruf Sin terdapat pada pembukaan surah Syura dan Al-Qasas. 4 pembukaan surat ini terdiri dari 4 huruf, contohnya alif, lam, mim, shad pada surat Al-A'raf dan pada surah
Dan lima, bukan surat yang terdiri dari 5 huruf, hanya satu contoh saja, yaitu pada surat Maryam. Yang kelima, jelaskan tentang Al-Quran dan bentuk-bentuknya. Pengertian Al-Quran adalah kalimat yang menunjukkan kesamaan sehingga dikatakan adalah sepertinya, dan perumpamaan Al-Quran adalah jarak dari mansan, yakni suatu yang dibuat untuk dijadikan perumpamaan, sebagaimana dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alnahum sadaqatan lil akhirina. Artinya, dan kami jadikan mereka sebagai pelajaran dan contoh bagi orang-orang yang kemudian. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena manusia tidak ada kesalahan. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.